Iis, saya langsung to the point di sini. Mbak Iis mengalami KDRT oleh suaminya sendiri ya? Iya, yang pertama. Yang pertama. Yang kedua? Kalau yang kedua sih ya nggak pernah sih ya. Cuman paling kayak aku mungkin karena waktu pas suami pertama itu aku sering di KDRT, kayak aku tuh di pakai galon, pakai salon, pakai apa segala macam itu, jadi kayak ngebekas di ingatan aku gitu. Sampai aku hamil 6 bulan, anak aku ada di kandungan, aku di perut aku sampai aku lompat begini ke tembok. Itu masih kayak ngebekas. Akhirnya yang paling nyakitin, dia begitu menginginkan anak perempuan, suami yang pertama. Ternyata aku lahirin anak perempuan. Aku belum 40 hari, dia nganggur. Aku kerja dapat kerjaan. Ternyata dia main sama wanita lain. Baik. Jadi di sini kalau saya lihat dalam penerawangan batin saya, suami kamu yang dulu ya, itu sebenarnya gantung ya statusnya. Iya. Udah main fisik, perut kamu di lagi hamil, udah gitu gamparannya lewat pipi, kepalanya dijedotin kan pernah juga kan ya, rambutnya langsung dijambak terus dijenggut gitu kan? Gak pernah sama dia. Di apa ya? Ciongin begini ya. Oh, kamu langsung bilang aja gue gitu nggak? Iya. Iyalah, laki-laki kayak gitu harus dikasih pelajaran. Saya ngerasa Iis dengan adanya cobaan seperti itu tentunya pasti dapat laki-laki yang baik lagi dong ya. Alhamdulillah baik. Sekarang baik ya laki-laki, alhamdulillah. Robi? Biasanya emang gitu, kita harus melewati yang buruk-buruk. Bener. Yang baik. Dapatnya yang jelek dulu, baru dapatnya yang bagus gitu sekalian. Seleksi alam. Seleksi alam. Jadi ya gitu, kadang Allah nemuin kita sama yang buruk-buruk, biar kita bisa latihan untuk nggak seperti yang dia lalui gitu. Betul. Atau mungkin menjadi diri dia gitu. Dan ketika kamu nanti ketemu sama orang yang baik, kamu sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Sudah latihan untuk menjadi yang terbaik. Tapi pertanyaannya satu, Robi, kalau dia harus latihan menjadi yang terbaik, berarti artinya dia masih trauma nggak ya kira-kira? Sebenarnya sih kalau trauma sampai sekarang tahu nggak, yang namanya trauma pasti terpendam masih dalam kepala ya. Jadi misalkan contohnya suami kamu ini udah baik sebenarnya, dia mau minta tolong ambil piring aja kamu rasa kayak udah bentakan gitu. Iya. Feelingnya gitu kan? Iya. Misalkan kamu kayak tolong, misalkan dia nih sapuin, kayaknya udah dibentak gitu ya. Iya. Padahal enggak kan? Nah itu pasti begitu. Agak susah kalau trauma. Cuman yang pasti setidaknya kamu sudah menjadi yang terbaik untuk diri kamu, versinya kamu. Iya. Oke. Kita denger dulu ya Roy. Boleh dong, harus tuh. Seperti apa yuk? Sama satu lagi kan, aku juga entah itu satu karena emang aku trauma itu, dan yang kedua waktu aku nikah sama suami yang kedua, aku hamil. Nah itu aku kayak dimimpiin sama kayak ular besar, ada mahkotanya ngejar aku. Cuman aku lari di antara tembok-tembok, tapi bawahnya itu ular-ular kecil itu banyak ngikutin dia. Terus tapi nggak sampai dapat aku. Cuman ular itu ada kakinya gede. Terus Ada kakinya? Ada kakinya. Badannya Itu. kayak manusia? Enggak, ular. Cuman kepalanya tuh kayak ada mahkotanya ular semua. Tapi ada kakinya? Ada kakinya. Terus ya emang aku tinggal waktu itu di kontrakan itu kayak model kos-kosan rumah besar, cuman banyak kamarnya gitu kan. Kalau orang-orang situ taunya itu rumah, ibaratnya rumah setan lah kalau kata orang situ. Nah selama di situ itu kan aku hamil tuh. Banyak orang yang bilang hebat situ bisa hamil di sini. Selama ini tuh yang punya kontrakan bilang kalau nggak ada yang pernah berhasil di situ karena apa, diganggu-ganggu terus masa sama makhluk halus itu gitu. Oh, kalau saya bilang mah biarin aja, kalau orang ngomong kayak gitu nggak usah tersugesti, makin ke mindset makin tersugesti. Tapi aku sih nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu percaya yang kayak gitu-gituan gitu kan. Itu aku belum tahu. Aku ceritanya itu taunya itu setelah ibaratnya udah berapa bulan aku udah hamil udah gede, baru aku tahu cerita itu dari orang-orang yang di sekitar situ gitu loh. Kamu tahu nggak kenapa Mas Robi itu senyum?
Kasihan ya orang-orang yang masih punya pikiran atau pendapat kalau rumah itu bisa menentukan apakah orang bisa hamil atau enggak. Iya, aneh deh. Tapi kalau rumah haunted house itu ada juga ya? Rumah berhantu memang ada, Iya. tapi yang namanya posisi rumah atau mungkin juga Iya. situasi rumah nggak menentukan. Hamil apa enggaknya mah Cuman tergantung emang bikinannya kata dia sih. karena katanya Ngomongnya orang apa sih? situ tuh apa dia bilang ya mungkin kuatnya di lu gitu ya. Kalau aku sih nggak terlalu emang percaya yang gitu-gituan ya. Karena emang ibaratnya dari kecil juga nggak pernah yang namanya kenal gitu-gituan. Terus sampai akhirnya ada tukang ojek aku nggak kenal kata dia, Neng kamarnya di mana? Dia bilang gitu kan. Kamarnya di apa sih namanya di yang di balkon bang, kata aku gitu kan. Kok berani banget sih Neng di situ kata dia gitu kan. Terus kata aku ya emang kenapa bang? Dulu saya di situ waktu itu jadi hotel, saya pernah jadi resepsionis, terus udah kayak gitu ada kuntilanak di situ Neng saya kabur kata dia kayak gitu. Terus dia bilang jangan-jangan Neng di situ diikutin kata dia kayak gitu kan. Mendingan buru-buru pindah kata dia gitu kan ya. Nah aku emang berasa tuh tiap malam ya suami aku juga pernah ditemuin. Suami aku juga pernah ditemuin. Kalau aku sih ngelihat langsung dengan mata telanjang nggak pernah ngeliat gitu-gituan. Lihat gitu Nggak pernah. hantu. Cuman kayak kalau aku udah siap mau berangkat kerja, bawaannya tuh langsung kayak orang nggak kuat, nggak ada tulang, nggak bisa bangun. Kalau lewat mana? Enggak, kalau di dalam rumah itu aku nggak bisa kayak nggak bisa gimana sih? Nggak kuat bangun. Kayak lumpuh gitu. Iya nggak kuat bangun. Pokoknya kayak di situ di rumah itu tuh lemes terus. Cuman ya setelah pindah lahiran ya alhamdulillah. Cuman ya kejadiannya itu waktu pas di dalam rumah itu aku tuh kayak bener kayak benci banget ngeliat suami aku. Yang kedua ya Mbak ya? Iya yang kedua. Iya tuh, saya berasa Benci banget aku kayak di ini sih kalau kata orang Tapi- apa? Itu katanya dia demen sama elu si itunya kata dia gitu kan si ular itu. Boleh saya luruskan tidak? Hmm. Semenjak entah kenapa ya, semenjak kejadian kamu kasus pertama suami pertama kamu kok sekarang jadi lebih juaji ya bahasa Jawanya ya. Juaji itu kayak cari gara-gara gitu lah. Bukan cari gara-gara, maksudnya kesel lihat laki lu yang kedua ini gitu. Bawaannya kayaknya Sensi. dongkol aja, sensi aja, pengen dibejek gitu. Kasian tahu sebenarnya, padahal ya menurut saya suami kamu yang kedua itu adalah kamu tuh kayak proyeksi yang lama belum hilang gitu. Traumatiknya itu tuh kayak bias gitu. Jadi kamu mengeneralisasikan semua hal mirip dengan masa lalu kamu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat tanpa sadar suami kamu tuh sayang banget sama kamu loh. Dibawa nggak suami yang kedua? Bawa. Oh wow, boleh saya lihat ke suami? Ya, siapa nama? Maulana. Pak Maulana gabung sama Mbak Iis yuk. Mas Maulana. Ada istri tercintanya di sini yang suka marah-marah. Tapi kamu nih ya, jujur nih ya, iya atau tidak aja jawabannya. Kamu itu masih kepikiran yang lama nggak sih? Enggak. Karena dia nggak pernah. Tapi masih trauma? Masih trauma. Oh berarti masih kepikiran dong ya? Trauma dan tapi nggak kepikiran Cuman gitu ya? karena You apa? know? Ya. Kasar sifat kasar itu doang aku nggak itu jadi kayak bekas terus gitu. Jadi dia sebenarnya nggak kepikiran tapi trauma. Ya berarti masih belum move on sih.